pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evi Indriadi dengan NIM 12430500093 dari kelas B Ilmu Hukum semester 1. Tugas dari dosen kita, dosen pengampu Bu Neng Yani Nurhayani SHMH. Sebelum saya menjelaskan tentang ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, alangkah baiknya kita mengupas definisi dari ilmu hukum itu sendiri. Lingkup bahasan dari pengantar ilmu hukum ini sangatlah luas. Perkembangan sejarah kehidupan manusia mempengaruhi pula keberadaan hukum dalam masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat, digunakan metode kesejarahan melalui sejarah hukum yang mengkaji hubungan hukum dengan sejarah atau sejarah perkembangan hukum. Nah, definisi hukum yang sampai saat ini belum disepakati oleh ahli hukum menunjukkan bahwa untuk menjelaskan definisi dari ilmu hukum ini memang sangatlah sulit. Nah, dikarenakan terdapat perbedaan pandangan dari masing-masing tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karangan Prof. Dr. KST Kansil SH dan Christine ST Kansil SHMH, definisi tentang hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mendefinisikannya sesuai dengan kenyataan. Nah, teman-teman sekalian, kurang lebih 200 tahun yang lalu, Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut. Noch Suchen die Juristen eine Definition zu ihren Begriffen von Recht, yang berarti masih juga para sarjana hukum mencari-cari sesuatu tentang definisi tentang hukum. Ucapan Kant tersebut kini masih berlaku, sebab telah banyak sarjana hukum mencari suatu batasan tentang hukum. Namun setiap pembatasan definisi tentang hukum yang diperoleh belum pernah memberikan kepuasan. Nah, hal ini menjadi menimbulkan pertanyaan, yaitu mengapa sulit merumuskan hukum? Nah, hukum itu sulit untuk diberi definisi yang tepat karena hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin tercakup segi dan bentuk hukum di dalam suatu definisi. Nah, tetapi pada video ini saya akan menjabarkan definisi hukum menurut para ahli hukum agar para penonton dan penyimak dapat mendefinisikan hukum menurut perspektif sendiri. Nah, teman-teman sekalian, berikut definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, ada Leon Duguid yang menjelaskan bahwa hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua ada tokoh Immanuel Kant yang menjelaskan bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Nah, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Nah, dan yang ketiga ada Hans Kelsen yang menjelaskan hukum adalah suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum adalah tata aturan yang berfungsi untuk memberikan struktur dan kepastian dalam kehidupan sosial. Lalu ada Stone yang menjelaskan bahwa ilmu hukum merupakan penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita, dan teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum. Lalu yang kelima ada Bodenheimer yang menjelaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang membahas objeknya secara luas sekali, meliputi hal yang filsafati, sosiologis, historis maupun komponen-komponen analisis dari teori hukum. Yang keenam ada Jolowi yang menjelaskan bahwa ilmu hukum adalah suatu diskusi teoritis yang umum mengenai hukum dan asas-asasnya sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang konkret. Lalu yang ketujuh ada Aristoteles yang menjelaskan bahwa hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya terhadap pelanggaran. Lalu yang kedelapan
ada SM Amin SH dalam buku beliau yang berjudul Bertamasya ke Alam Hukum. Ia menjelaskan bahwa hukum dirumuskan sebagai berikut, yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuan hukum ialah mengadakan ketertiban dalam pergaulan umat manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulan dari semua pakar yang telah saya jabarkan menurut analisis dan pemahaman saya bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan serta norma-norma yang ada di masyarakat. Hukum sendiri memiliki sifat yang mengikat dari satu individu ke individu yang lainnya dan bersifat memaksa. Karena teman-teman sekalian, pada hakikatnya hukum tercipta dari interaksi sosiologisme dan alasan dibentuknya hukum agar masyarakat dapat menjalankan hidup dengan lebih teratur dengan berlandaskan norma-norma, peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Menurut pemahaman saya pribadi, hukum tercipta oleh mayoritas masyarakat yang merasa senasib dalam beberapa hal. Teman sekalian, dari materi ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan itu tuh menciptakan berbagai disiplin ilmu lainnya. Dan kali ini saya akan menjelaskan beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu kenyataan sebagai ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama adalah psikologi hukum. Psikologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi antara hukum dan perilaku manusia. Ini meliputi analisis mengenai bagaimana individu berperilaku dalam konteks hukum, serta bagaimana faktor psikologis dapat mempengaruhi penegak dan penerapan hukum. Psikologi hukum juga mencakup studi tentang kondisi mental pelaku kejahatan, korban, dan bahkan hakim serta aparat penegak hukum lainnya. Peran psikologi hukum dalam menegakkan hukum. Psikologi hukum berkontribusi pada penegakan hukum dengan memberikan wawasan tentang perilaku pelaku, memahami motivasi dan kondisi mental pelaku kejahatan untuk menentukan jenis hukuman yang tepat, kondisi korban, mengidentifikasi dampak psikologis pada korban untuk memberikan perlindungan dan rehabilitas yang sesuai. Nah, untuk proses persidangan, membantu dalam teknik wawancara yang efektif untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan terdakwa serta memahami dinamika di ruang sidang. Contoh kasus-kasus yang pertama ada perbuatan cabul terhadap anak, LP strip 5119, strip XX1, strip 2006, strip SU, strip STR. Nah, teman-teman sekalian, dalam kasus ini beberapa tersangka dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Selama proses penyelidikan, penyidik menghadapi tantangan karena korban mengalami trauma mental. Oleh karena itu, penyidik harus merujuk korban ke psikiater untuk memulihkan kondisi mentalnya sebelum melanjutkan pemeriksaannya. Teknik wawancara kognitif diterapkan untuk membantu korban mengingat detail kejadian tanpa menambah tekanan psikologis. Nah, jadi kesimpulan dari ilmu kehukuman sebagai ilmu kenyataan psikologi hukum menunjukkan bahwa pemahaman tentang perilaku manusia sangat penting dalam praktik penegakan hukum. Psikologi hukum tidak hanya membantu dalam memahami pelaku kejahatan, tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak korban dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan. Dengan demikian, integrasi antara ilmu hukum dan psikologi menjadi krusial untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Oke, selanjutnya ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah studi empiris yang menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Ini mencakup pengamatan terhadap praktik hukum, pembuatan undang-undang, dan bagaimana norma-norma hukum diterima atau ditolak oleh masyarakat. Sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum dari sudut pandang normatif, yaitu apa yang seharusnya, tapi juga dari perspektif empiris yang disebutkan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan memberikan contoh kasus dari sosiologis ini.
Yang pertama ada kasus Nenek Asyani di Situbondo. Nah, ini adalah contoh nyata dari penerapan sosiologis hukum dalam memahami ketidakadilan dalam penegak hukum. Nenek Asyani, seorang wanita berusia 63 tahun, dituduh mencuri 7 batang kayu jati. Proses hukum yang dihadapinya menunjukkan bagaimana pendekatan legislatif positivistik seringkali mengabaikan konteks sosial dan kondisi ekonomi pelaku. Nah, teman-teman sekalian, dalam kasus ini, meskipun tindakan mencuri jelas melanggar hukum, sosiologi hukum menyoroti faktor-faktor yang lebih luas seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh Nenek Asyani. Penegakan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Ketika aparat penegak hukum hanya melihat teks undang-undang tanpa memperdulikan atau mempertimbangkan realitas hidup pelanggar, maka keadilan tidak tercapai. Nah, teman-teman sekalian, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa pemahaman tentang praktik hukum harus melibatkan analisis terhadap kondisi sosial di mata hukum, di mana hukum diterapkan. Sosiologi hukum memberikan wawasan penting tentang bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial, serta pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dalam penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Teman, selanjutnya ada politik hukum, di mana ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan politik hukum. Nah, politik hukum adalah proses di mana hukum dibentuk dan diterapkan dalam konteks kekuasaan politik. Ini mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan publik dan undang-undang dipengaruhi oleh dinamika politik, serta bagaimana hukum dapat digunakan untuk memperkuat atau melemahkan kekuasaan tertentu dalam masyarakat. Nah, contoh kasusnya ada kasus Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Nah, kasus ini melibatkan aktivis hak asasi manusia Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang dihadapkan pada tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Nah, proses hukum terhadap mereka menunjukkan bagaimana politik hukum dapat berpihak pada kekuasaan. Nah, laporan terhadap Fathia dan Haris terus berlanjut karena pelapor adalah pejabat negara, sementara laporan masyarakat terhadap pejabat seringkali mandek. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks ini, kasus Fathia Haris mencerminkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum lebih responsif terhadap laporan dari pejabat ketimbang laporan dari masyarakat. Nah, guys, biasa hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, di mana kepentingan kekuasaan dapat mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu kasus. Nah, teman-teman sekalian, dari kesimpulan ini, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan politik hukum menunjukkan bahwa pemahaman tentang praktek hukum harus melibatkan analisis terhadap dinamika politik yang mempengaruhi penegakan dan penerapan hukum. Kasus Fathia Haris menggambarkan bagaimana kepentingan politik dapat mempengaruhi ketidakadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawasi dan mendorong transparansi dalam proses penegakan hukum agar dapat tercipta keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati.